اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغد وتنبرج به الكرب وتغضى به الهوى ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة ملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهض به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهل به الغد وتنبرج به القرب وتغضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد ملك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kepada para habaib yang sama-sama kita muliakan, kepada para alim ulama, guru-guru agama juga sama-sama kita muliakan, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapat kita bersama-sama berkumpul di tempat majelis yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan sahabatnya dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nah, jadi kita menyambungkan yaitu pelajaran kita. Jadi Sahibul Bait menghajatkan kepada kita untuk menyambungkan pelajaran kita. Jadi yang pertama pelajaran kita ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18, yaitu Sami'un. Hayyun kah? Yaitu Hayyun. Nah, sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi hak Allah Ta'ala yaitu Hayyun, artinya yang hidup. Nah, Allah Ta'ala itu yang hidup itulah. Hayyun artinya yang hidup Allah Ta'ala, maka mustahil Allah Ta'ala yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Nah, jadi sama dalilnya itulah lawan sifat hayat. Sama dalilnya. Di mana dalilnya di hayat itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yanamut. Wa tawakkal 'alal ladzi wa tawakkal 'alallah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Nah, jadi sama dalilnya telah. Nah, jadi hayat ini adalah sifat yang kadim bagi zat Allah Ta'ala telah, yang berdiri kepada zat. Nah, jadi hayat ini sifat yang kadim yang berdiri kepada zat. Apa artinya kadim? Artinya kadim itu artinya kekal lah. Nah, kekal artinya kada binasa. Jadi hidup Allah Ta'ala itu artinya terus menerus, kada ada berhingga, kada ada berbatas. Dan selamanya itu hidup Allah Ta'ala itu yang bersifat hayat. Dan jadi nangaran artinya kadim itu kekal itulah selama-lamanya. Hidup Allah Ta'ala ada berhingga,
kada berbatas, hanya terus menerus itu kadim. Nah, lain nang sifat kita nih artinya muhades dah. Nah, maka mustahil yang mati. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mustahil mati. Artinya mustahil ini kada mau ada adalah kada mau ada. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala yang mati, artinya terus menerus juga itu kekal juga kada mau mati selama-lamanya, kada mau mati. Nah, kan itu sifatnya itu adalah sifat yang kadim. Hayyun ini sifat kadim. Nah, jadi kada bermatian adalah Allah Ta'ala itu selamanya, kada bisa mati. Nah, jadi dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Nah, sama aja dalilnya adalah hayyun lawan hayat itu sama dalilnya. Maka patut bagi mukmin maktikat bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Nah, dan jadi artinya senantiasa itu artinya banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, artinya kada ada bermasa, kada ada berwaktu. Artinya kita tuh kada ada bermasa, kada berwaktu, artinya menyerahkan kepada Allah Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Ta'ala, artinya berserah dirinya kita tuh kepada Allah Ta'ala adalah. Nah, jika dibehingga kita artinya senantiasa kita tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan arti dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan di manakah kita tuh artinya apa? Bertawakal tuh. Kalau pang bebetas palingnya waktu kada itulah. Ini pengertian senantiasa itu di mana masa, di mana waktu, di mana aja kita berpegang, bersarah lawan Allah Ta'ala itulah. Jadi diri kita serahkan apa sesuatu yang artinya kita temui, kita dapati, artinya kita serahkan diri kita lawan Allah Ta'ala. Kan kita hidup ini artinya bermacam-macam itulah, dan bermacam-macam yang kita temui itu. Nah, ima ada kalanya artinya apa? Mendapat kebaikan, ada kalanya bisa ini kita mendapat artinya nang kada disenangi. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu artinya tawakal itulah. Nah, tawakal. Itulah artinya varian tawakal itu, atau artinya yakni berserah diri, ya, dirinya si mukmin kepada Allah Ta'ala dalam segala hal ihwalnya. Jadi hal ihwalnya juga adanya. Nah, jadi kita serahkan itulah apa aja artinya nang kita dapati, senang atau kada senang, kita serahkan dengan Allah Ta'ala itulah. Itu tawakal ngarannya. Jadi nyaman kalau kita umpamanya mendapat artinya nang kada senang, nah artinya kita serahkan lawan Allah Ta'ala. Mendapat kita artinya apa, nang apa artinya nang rasa senang, nah itu artinya apa, bersyukur kita telah. Nah, itulah pengertian artinya hayat. Dan jadi hayat ini itu sifat kadim itulah yang berdiri dengan zatnya. Artinya kadim itu artinya kada mau apa behingga terus menerus lah, kekal selama-lamanya. Untuk kadim. Kalau artinya muhaddas itu bisa behingga. Untuk muhaddas. Kalau kadim ini artinya kekal itulah, terus menerus. Nah, jadi amaliyah kita nih, nah, artinya senantiasa kita banyak itulah tawakal pada Allah Ta'ala, yakni berserah diri kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ihwalnya juga adanya.
Artinya hal ihwal apa aja yang kita temui itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita mendapat musibah misalnya, nah kita serahkan kepada Allah Ta'ala adalah. Nah, kemana lagi kita berpegang? Yang kepada akhirnya nang hidup dah, kepada Allah Ta'ala nang hidup selama-lamanya. Nah itu kita berpegang. Nah itu jadi amalia kita. Sesuatu artinya apa? Segala hal ihwalnya juga adanya. Artinya apa aja hal ihwal keadaan kita serahkan lawan Allah Ta'ala. Habis itu telah. Jadi bila artinya kalau kita menyudahi itu istilahnya. Nah. Karena Allah ini artinya kada mau artinya mati lah, hidup selama-lamanya. Kemana lagi kita berpegang? Selain daripada artinya kepada yang hidup selama-lamanya telah kekal selama-lamanya. Nah, makanya dingarani ini satu sifat yang kadim bagi zat Allah Ta'ala telah yang bersifat hayyun. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala ini kadim, hayyun itu kadim. Artinya kekal, kada mau binasa. Dan selama-lamanya. Jadi amalia kita di dalam segala hal ihwal kita apa aja yang kita temui kita serahkan lawan Allah Ta'ala. Itu amaliyahnya itulah amaliyahnya. Karena artinya Allah Ta'ala ini hidup selama-lamanya itulah. Nah, kada mau artinya mati. Jadi kada mau mati selama-lamanya. Mustahil aman mati itulah. Nah, jadi mustahil. Artinya Allah Ta'ala yang mati. Artinya mustahil jadi kita kada ada itulah. Nah, orang kada itu kada ada kan. Dan mustahil Allah Ta'ala yang mati. Artinya kada mau ada. Selama-lamanya kada mau mati. Nah, jadi amalia kita di dalam segala hal ihwalnya juga kita apa nang kita artinya keadaan kita serahkan lawan Allah Ta'ala. Nah. Jadi hayyun ini artinya sifat nang kadim itulah. Kemudian sami'un. Nah, sami'un. Ini sifat maknawiyah itulah. Hayyun tadi sifat maknawiyah juga. Sami'un ini sifat maknawiyah juga. Itu berlajiman dengan sama itulah. Hayyun itu berlajiman dengan hayat juga. Nah, itu berlajiman lah dengan sama. Sami'un artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Allah Ta'ala adalah. Nah, jadi Allah Ta'ala ini mendengar. Maka mustahil Allah Ta'ala yang tuli. Dan jadi Allah Ta'ala ini kada mau tuli. Allah Ta'ala itu kada mau tuli. Mustahil Allah Ta'ala yang tuli. Jadi dalilnya, di kita keterangannya yaitu dalil sifat sama adanya. Artinya sama juga itulah. Dan dalilnya sama juga. Lawan sami'un, lawan sifat sama itu sama dalilnya. Nah, sama aja dalilnya adalah gimana ujar Allah Ta'ala wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Dan jadi Allah Ta'ala ini sangat mendengar, amat mendengar dan amat mengetahui. Maupun artinya di dalam langsungnya tetap Allah Ta'ala tahu adalah. Tetap Allah Ta'ala tahu. Dan tetap Allah Ta'ala mendengar juga. Dan jadi ada talindung itulah. Pengetahuan Allah itu ada talindung. Pendengar Allah itu ada talindung itulah. Tetap Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita di tempat langsungnya, ya tetap artinya diketahuaninya. Makanya kita ini diketahuaninya, didengarnya. Nah, diketahuinya, didengarnya. Kita ini nih. Maka patut bagi mukmin maktikat
bahwasanya ia senantiasa ia memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi senantiasa itu artinya di mana masa, di mana waktu ia si mukmin tadi memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi penyakit kita memuji lawan Allah Ta'ala adalah karena Allah Ta'ala ini artinya mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kalau nambah Haruni mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu artinya dia ada akannya benar. Itulah. Itu artinya Tuhan yang ampunnya tuh kebesaran kemuliaan tuh Allah Ta'ala ampunnya tuh lah. Nah, itu Allah artinya mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan banyak memberi syukur kepadanya. Jadi kita banyak-banyak bersyukur lawan Allah Ta'ala telah. Banyak kita bersyukur lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena artinya nikmat Tuhan tuh banyak benar itulah ada sedikit nikmat Tuhan. Kita rasakan ke diri kita nih nah nikmat Tuhan kita rasakan. Mata, telinga, mulut tuh artinya nikmat tuh. Mata kita nyaman melihat, itu nikmat Allah Ta'ala tuh. Telinga nyaman kita mendengar, itu nikmat Allah Ta'ala juga. Mulut atau muntung kita nyaman berpandir, itulah nyaman beribadat, beramal, berbejaan nyaman, itu nikmat Allah Ta'ala juga. Nah makanya banyak kita bersyukur lawan Allah Ta'ala. Dan sudah Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran itulah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Kan kebanyakan itulah. Nah, jadi nikmat Tuhan ini banyak benar kepada kita. Nah, di situ maka kita wajib bersyukur. Wajib kita bersyukur tuh. Dan Allah Ta'ala karena nikmat banyak benar itulah Allah memberikan kepada kita. Dan pulang banyak minta doa padanya Allah Ta'ala itulah. Nah jadi kita banyak berdoa. Nah, doa ini ibadat lah. Nah, banyak kita berdoa, disuruh juga berdoa. Nah, kan itu termasuk ibadat juga doa. Nah ini di mana ujar Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum ya Tuhan. Minta olehmu akan daku, niscaya aku perkenankan. Nah jadi artinya Tuhan tuh kalau kita berdoa diperkenankan tuh, niscaya diperkenankan. Oh jago berdoa terus nah kadang kabul-kabulnya lagi aja. Nah itu artinya apa? Karena artinya bisa diakhirkan diberi pahala ganjaran yang besar atau yang banyak. Nah, jadi bisa dikabulkan di dunia, bisa karena di akhirat, bisa juga. Itulah. Nah, makanya ujar Tuhan di dalam Quran itu firman-Nya ud'uni astajib lakum ya. Dan pinta olehmu akan daku, niscaya aku perkenankan. Dan jadi Tuhan tuh memperkenankan tuh. Mau jauh dulu dah ya. Cuma kada kabul juga lagi. Nah, itu pahala kayaknya di ganjaran di akhirat lah. Bisa diberi pahala kan di akhirat. Nah, jadi amaliyahnya apa juga ini? Amaliyahnya sami'uneh kita amaliyahkan. Jadi tauhid ini kita amaliyahkan juga. Artinya selalu kita musyahadah atau mengingat-ingatakan. Artinya apa? Kita memuji lawan Allah Ta'ala. Banyak memuji itulah. Karena Allah Ta'ala ini nang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kadang lagi nang mempunyai kebesaran kemuliaan selain daripada Allah Ta'ala. Nah jadi kita di situ memuji banyak lawan Allah Ta'ala itulah. Nah kemudian kita banyak bersyukur pulawan Allah Ta'ala. Nah, banyak nikmat telah diberinya rezeki kita tuh nikmat, disehatkannya badan kita berkumpul nikmat. Nah ini kita sehat nah nyaman keleleh. Nah, kalau kita hadir di tempat sini nah jangan disehat kalau kita datang ke sini. Nah lalu diberinya tuh artinya nikmat juga. Nah makanya kita tuh wajib bersyukur lawan Allah Ta'ala. Dan kada kehitungan nah ini nikmat tuh lah. Artinya nikmat tuh artinya apa? Kita ini nyaman tuh nikmat namanya. Itu nikmat. Diberinya rezeki, diberinya artinya kesehatan. Nah, itu nikmat juga. Nah, makanya kita wajib bersyukur lawan Allah Ta'ala.
Itu wajib tuh lah kita bersyukur tuh. Lawan nikmat Tuhan tuh. Seandainya kita mah hitung nikmat Tuhan tuh kada kau menghitung tuh kebanyakan. Kada kau menghitung. Nah, kebanyakan nikmat Tuhan tuh lawan di kita. Nah, makanya kita wajib bersyukur lawan Allah Ta'ala. Dan kita banyaki pulang berdoa lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh suka kalau kita berdoa tuh artinya suka Allah Ta'ala tuh lah. Ini bisa juga nang kada dikabulakan tuh ujian Allah Ta'ala engkau ku kabulakan artinya nya kada berdoa lagi kena. Nah, kita. Nah, jadi artinya apa? Tuhan tuh ketujuh mendengarnya berdoa. Jadi kada dikabulakan dahulu. Nah, engkau kabulakan ya Tuhan kayaknya ampinya berdoa. Nah, nya bisa kan dikabulakan di dunia kena di akhirat lah diberi ganjaran pahala kayaknya. Nah, banyak. Jadi ada kisah tuh lah. Nah, kisah kita ini sudah dijamin rezeki kita ini oleh Allah Ta'ala sudah dijamin. Tapi itu orang makanan tinggi itulah. Ini kan berusaha lagi. Dijamin sudah rezeki kita. Nah, dijamin. Tapi itu kata kawa kita itulah itu makanan tinggi. Artinya kan berusahanya dijamin sudah oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ujar Imam Malik kita hidupnya dijamin sudah. Ujar Imam Syafi'i kada kawa kita bukan berusaha. Artinya kada kawa kita mencari rezeki kita berusaha. Maka ujar Imam Syafi'i tuh Imam Malik tuh paguruan tuh lah oleh Imam Syafi'i. Jadi antara guru lawan murid nih bano pendapat. Jadi ujar Imam Malik artinya kita ini sudah dijamin kada usah berusahaan lagi. Nah, itu makam di atas pangtolah makam di atas. Jadi ujar Imam Syafi'i kada kawa muka berusaha kita kada kawa artinya. Nah, artinya berusaha maka hanya artinya kita dapat artinya rezeki kita. Nah, pada suatu waktu lalu Imam Syafi'i itu berjalan-jalan artinya si tadi melihat orang memutik kurma. Nah, memutik kurma lalu si tadi umpat juga menggeni mutik kurma. Mutik kurma. Untuk mutik kurma lalu diberi orang kurma. Nah, diberi orang kurma. Ini berusaha lakukannya dapat rezeki teh kurma. Nah, lalu datang artinya ke Imam Malik datang bawa kurma. Nah, lakukannya kurma. Nya artinya berusaha dapat kurma nih. Nah, jadi ujar Imam Malik aku kada berusaha nah datang kurma juga ke rumah kok. Nah, itu. Nah, itulah. Ya, Imam Malik ya. Jika datang materi dia ke rumah. Nah, jangan berusaha artinya tuh. Nah, itulah. Artinya kita jangan kada tawakal telah lawan Allah Ta'ala artinya berpegang. Dan jadi hayat tadi amaliyahnya kita artinya berpegang lawan Allah Ta'ala atau berserah diri kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ihwal kita nih. Nah, serahkan lawan Allah Ta'ala. Jadi ada kita keputusan tuh lah. Artinya kan ada gelisah lagi kita kalau mendapat hanya sesuatu hal ihwal kita nang kada diingini umpamanya. Nah, itu amaliyahnya. Jadi kita musyahadah, jadi kita mengatakan atau menggenang-genangkan artinya apa? Nikmat Tuhan. Makanya banyak kita bersyukur lawan Allah Ta'ala. Banyak kita memuji lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillah artinya aku nih diberinya apa kesehatan. Kita puji Tuhan ta. Alhamdulillah aku nih artinya apa? Dapat artinya senang. Nah, rezeki. Nah. Jadi kita memuji lawan Allah Ta'ala. Makanya kita ini kalau dipuji orang, mau jadi si anak ini baik benar. Apa jawaban kita? Alhamdulillah kita kembalikan Allah Ta'ala. Nah, artinya memuji itu artinya kehendak Allah Ta'ala juga. Nah, jadi kita artinya itu amaliyah kita.
Jangan dipuji orang mau rasa bangga belaluan. Nah, jangan tuh lah. Artinya kita kembalikan dengan Allah Ta'ala ta. Nah. Jangan merasa aja kitanya banyak nang dipuji itulah, nah belum rasa bangga, rasa apa aja kita rasa mulia itulah. Nah, jangan kita kembalikan dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah aja kita. Nah, jadi penyakit kita karena nang punya kebesaran kemuliaan itu Allah Ta'ala itulah. Nah, kita ini ada jubang cuma diberinya kemuliaan, diberinya artinya kebesaran kita. Itu Allah yang memberi itulah. Nah, ampunnya itu Allah Ta'ala. Nah, itulah artinya apa? Amaliyahnya. Jangan kada ingat kita telah selalu ingat. Dan dapat kita artinya rezeki bersyukur. Kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini aku dapat rezeki. Nah, kita puji lawan Allah Ta'ala. Jadi senantiasa kita memuji lawan Allah Ta'ala. Di mana masa, di mana waktu. Artinya kada betanto tuh. Kalau pengartinya memuji ini betanto kada. Di mana masa, di mana waktu. Sama juga bersyukur tuh dinto juga. Jadi kita banyak berdoa, itu amaliyahnya telah. Itu jangan engkau kita apa artinya dimusyahadakan, artinya kita latih, dimusyahadakan, artinya kita ingat-ingatakan. Penyakit kita memuji lawan Allah Ta'ala yang bersifat sami'un. Makanya artinya kita ini didengarnya. Nah, kita ini didengarnya. Jadi kita ini artinya didengarnya dan dilihatnya. Jadi kemana aja kita nih artinya dilihatnya, didengarnya. Jadi sesuatu kita memperbuat artinya baik, jadi kita hati-hati itulah. Antu-antu artinya mendengar itulah. Diketahuaninya juga. Makanya ujar Tuhan tadi apa? Bermula apa? Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat. Nah, jadi kita ini didengarnya dan dilihatnya. Kemana aja kita nih tetap tuh didengarnya dan dilihatnya. Jadi bila gawian kita baik, dilihatnya dan didengarnya. Bila gawian kita kada baik, itu artinya apa? Dilihatnya dan didengarnya juga. Nah. Jadi kadang-kadang terdinding itulah. Artinya pandangan Allah Ta'ala dah. Nah, jadi hendaklah kita artinya selalu apa ingat lawan Allah Ta'ala. Ya Pak, jelas lah. Nah bilang kurang jelas, kan menjadi nih. Nah, rasa halnya kurang Jadi kita amaliakan adalah selalu kita banyak memuji lawan Allah Ta'ala dan banyak kita bersyukur. Dapat nikmat itu kita wajib bersyukur itulah. Dapat rezeki umpamanya. Alhamdulillah. Kita puji lawan Allah Ta'ala. Sehat kita badan. Artinya alhamdulillah disehatakannya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kalau mau sehat telah. Nah. Jadi semuanya kita artinya berpegang lawan Allah Ta'ala. Dapat nikmat kita bersyukur, itu wajib tuh lah. Dan bila kita bersyukur, ngaran wajib tuh kita berdosa tuh lah. Nah, bila kita bersyukur kita. Nah, penyakit berdoa gitu juga. Nah, itu amaliyahnya tuh lah. Nah.
cukup di sinilah, kemudian kita pikir lagi lah. Pikir ini perlu lah. Jadi ilmu tauhidnya ini untuk mengsahkan iman kita. Ilmu tauhid ini untuk mengsahkan keimanan kita. Ilmu fikih ini untuk mengsahkan itu ibadat kita. Kalau belajar ilmu fikih ada sah ibadat. Bila belajar ilmu tauhid ini ada sah juga iman kita. Karena ilmu tauhid ini artinya mensahkan keimanan kita. Ilmu fikih ini mensahkan ibadat kita. Ini parduain keduanya nih. Parduain keduanya. Karena fardu itu ada dua. Nah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain ini tiap orang mempelajari itu wajib. Kalau ada fardu kifayah, bila ada di kampung ini banyak yang bisa, cukup aja sudah. Misalnya contoh lakukan kematian ya, orang mati lah. Ada yang bisa, biar artinya orang 10-10, orang berlima menyediakan. Lapas sekampungan tuh udah. Nah, kalau fardu ain ini kada lepas lah. Ini artinya masing-masing orang ini yang kada lepas. Kemudian lagi kita pikir lah. Nah, ini penting juga nih. Termasuk fardu ain juga lah. Mana sambungannya nah. Nomor 18 lah. Nah, ini penting lah. Segala syarat sujud lah. Nah, ini syarat ini terlebih utama daripada pokok telah. Syarat ini terlebih utama daripada pokok. Nah, jadi bila ketinggalan syarat, artinya kada sah sembahyangnya. Nah, jadi segala syarat sujud yaitu 7 perkara. 7. 1. Sujud itu atas 7 anggota. 7 anggota itulah kita sujud toh. 7 anggota. Kedua, dahinya itu terbuka. Ini dahi ini terbuka. Nah, di waktu sujud. Nah, artinya terbuka itu apa? Artinya kada ada dihelet nang lain. Kada dihelet nang lain. Dahi kita ini ke tempat sujud tuh kada dihelet nang lain. Nah, artinya apa? Ini kada talapik. Misalnya kalau kita sembahyang tuh nah, upiyah tuh tolong lup nih, sujud kita kan talapik kalau nih, tahalat antara sujud lawan dahi ini nah, tahalat dengan upiyah, makanya tungakakan bila kita waktu sembahyang. Nah, bila kita belum lup, kita lapik, dahi kita ini lawan tempat sujud tuh nah, tuh kada sah lah. Nah, makanya di sini syaratnya artinya apa? Syaratnya sujud itu atas 7 anggota. Yang kedua dahinya itu terbuka. Nah, terbuka maka wajib terbuka itulah. Itu syaratnya. Artinya terbuka itu kada dihelet, kada tahalat yang lain. Artinya dahi ini ke tempat sujudnya kada ada mahalat. Ke tempat sujud. Ibinian itu ada juga kalau telakong tuh bisa kita ada tangan itu tindih telakong kayak itu nah deh itu ke tempat sujud tuh nah itu kan desa juga itu wajib terbuka adalah dehinya. Kemudian yang ketiga memberatkan dengan kepalanya. Nah, diberitakan artinya ditekan sedikit tuh waktu kita sujud tuh ditekan sedikit kepalanya adalah ditekan sedikit kepalanya. Lalu hidung ini sunat aja bang tulah kita cium makan tah dicekakan ke tempat sajadah tuh nah tempat sujud tuh itu sunat tulah hidung tuh dianuakan dicekakan dicium makan tulah nah, ke tempat sajadah tempat sujud. Dan jadi waktu kita artinya sujud itu memberatkan dengan kepalanya artinya ditekan sedikit tulah nah, ditekan kepalanya. Lalu yang keempat menyengaja sujud. Nah, sengaja kita sujud. Artinya ada lagi tujuan yang lain selain daripada sujud. Ada lagi tujuan yang lain. Artinya sujud bang itu adalah tujuan kita. Ada tujuan yang lain lagi. Nah, nanti menyengaja sujud ngarannya tak.
artinya tidak kasatan lain lagi selain daripada perbuatan sujud. Nah, kemudian yang kelima, tiada sujud itu atas sesuatu yang bergerak dan gerak dirinya. Dan tiada ada sujud itu atas sesuatu yang bergerak dan gerak dirinya. Artinya apa? Misalnya contoh, ini surban lah, panjang. Lalu kita sujud, upaya sujud surban talumpuk ke tempat sujud. Nah, kita sujudi, tinggalannya sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya, ngarannya nih. Hati-hati banget kita lah. Nah, sujud kita, upaya sujud nih talumpuk. Nah, kita sujudin nih, itu kan desa. Nah, cakainya nang surban nikam kada apa-apa. Nih kan man surban talumpuk pun aku sujudi kada apa-apa. Karena kada atas gerak dengan gerak dirinya kada. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau di kawan kada apa-apa tuh lah. Kalau di gerak diri kita sendiri, nah surban sujud kita talumpuk paring bener. Sujudnya tapi kada sah. Nah, itu pengertiannya telah. Nah, artinya tiada sujud itu atas sesuatu yang bergerak dan gerak dirinya. Hanya kan di diri kita nih hendaknya nah. Namun di diri lain kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Nah, itu. Nah, jadi itulah sujudnya ini. Kemudian yang keenam, meninggikan bawahnya daripada atasnya. Meninggikan bawahnya daripada atasnya artinya meninggikan punggung lah bawahnya daripada atasnya, meninggikan punggung daripada bahu dan kepala. Itu maksudnya tah. Itu maksudnya meninggikan bawahnya daripada atasnya artinya apa? Meninggikan punggung kita daripada bahu dan kepala maksudnya tah. Nang bawahnya tuh ya nih bahu daripada atasnya, kepala bawah juga adalah. Nah, jadi kita tinggikan toh maksudnya ya nang pinggang kita nah kan ini lah begini kita. Nah, itu maksudnya meninggikan bawahnya daripada atasnya. Ini syaratnya telah. Nah, kemudian pula nang ketujuh tumak ninah di dalamnya. Di dalamnya sujud itu tumak ninah. Artinya tumak ninah itu artinya menghilangkan gerak kita tuh menghilangkan. Nah, misalnya sujud kita habis gerak hanya kita bengket. Ini masih aja padanya lah, masih aja ini gerak ada masih. Itu kada tumak ninah ngarannya. Nah, jadi artinya tumak ninah ini menghilangkan gerak nang perbuatan kita sampai yang tuh nah. Itu tumak ninah ngarannya. Ini termasuk artinya apa namanya termasuk rukun fi'li katanya perbuatan. Sujud ini perbuatan. Karena dia sembahyang tuh nang wajib perbuatannya anam aja. Nang wajib. Nang salinya tuh kada wajib. Diri betul. Lah. Rokok itu wajib. Itu wajib harus tumaninah wajib juga. Tidak bangkit dari rukuk. Betul duduk antar dua sujud wajib juga. Duduk tahiyat akhir wajib juga. Jadi berapa anam tuh lah berdiri betul, rukuk, tidak sujud, duduk antar dua sujud, duduk tahiyat akhir. Jadi dalam kita sembahyang tuh kelakuan yang wajib anam aja nah. Anam aja. Nah, anam. Kalau bacaan pak wajib 5 aja, yang lainnya tuh sunat aja. Cuma jangan ditinggal juga lah. Kalau cuma sunat lah tinggalnya jangan. Nah jadi 5 aja bacaan tuh nah wajib dalam sembahyang tuh. Yang pertama Fatihah. Yang pertama takbiratul ihram itu wajib. Nah, Allahu Akbar jangan takbiratul ihram itu wajib. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salawat itu wajib. Dikira salawat ada sembahyangnya, ada sah lah.
Nang kelima salam nang pertama. Salam nang kedua itu sunat aja. Nah, jadi salam pertama itu wajib. Pokoknya kita assalamualaikum warahmatullah. Betal kita. Salah saya udah jangan lagi kan nang sunatnya nggak usah. Betal kita itu artinya cukup sudah. Umpamanya adalah. Nah, karena wajib sekali aja. Sekali salam aja telah. Nang kedua itu sunat. Nah, jadi bacaan dalam sembahyang itu 5 aja. Itu disebut artinya rukun kauli ngarannya telah. Nah, di dalam sembahyang artinya rukun fi'li artinya perbuatan itu 6. Itu disebut ngaran rukun fi'li ngarannya perbuatan. Nah, jadi 6 lawan 5 11. Kemudian itu ada rukun kalbi niat lawan tartib. Nah, kalau kita kan bertartib itulah berniat bertartib. Nah, itu ada satu ada ketinggalan nita. Jadi ganti 13. Cuma di dalam nang rukun nang 5 tadi nah lakon kita apa rukuk kita andai bagian tuh nah tuntung baca Fatihah wajah Fatihah ayat lalu kita rukuk. Nah di situ tumaninah wajib tumaninah. Itidal bang nang sami Allahu liman hamidah wajib tumaninah. Nah, wajib tumaninah artinya hilangkan gerak. Ini adalah kalau kan kita itu nah misalnya sudah kita rukuk lah, imbah rukuk bangkit sami Allahu liman hamidah. Banyak adalah Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa min masih dan saya imbah padanya. Ini masih aja beki wae. Tuh kada-kada tumaninah ngarannya. Nang tumaninah itu biasa sami Allahu liman hamidah. Dan akan dahulu hanya sujud. Nah, kena akan dahulu lah. Itu ngaran tumaninah, artinya habis akan gerak dahulu. Nah. Nah, bertumaninah itulah. Jadi tiap-tiap artinya pekerjaan perbuatan nang anu tadi lah nang sujud tadi perbuatan hari itidal itu tumaninah. Artinya apa ya? Ruku tumaninah. Bangkit daripada ruku itu apa artinya? Itidal ngarannya telah tumaninah. Betul sujud tumaninah. Kemudian bangkit daripada sujud duduk antara dua sujud itulah itu tumaninah. Tumaninah itulah. Habis itu adalah masalah segala syarat sujud, kemudian segala anggota sujud, anggotanya. Nah, yaitu 7 perkara. Nah, sama adalah 1 dahi wajib terbuka. Nah, itu tadi penghalat telah dahi kita lawan tempat sujud nah, wajib terbuka. 2, 3, 2 telapak tangan. Nah, itu 2 lah. Ini 2 bang, jadi 2, 3, 2 telapak tangan, maka sunat terbuka. Nah, ini sunat terbuka. Nah. Jadi kita manutlah. Nah, kita sujud tuh hanya 2 telapak tangan, maka sunat terbuka. Nah, artinya ini kada talapik. Cuman itu nang tunjuknya ini artinya seorangannya aja nah, jangan dibuka ini janganlah. Nah sana seorangnya aja. Nah. Jangan juga dinto, jangan juga. Terus kenapa terbuka? Makanya binian tuh, kalau talakong tuh nanya ini sih kedua, tuh ada anak. Pakai jaya lakong tuh lah binian tuh. Sunat terbuka nih, 2 telapak tangan nih. Nangka 4, 2 lutut, maka wajib tertutup. Ini jangan terbuka aurat. Ibinian lagian sama itu lah wajib tertutup, lagian itu wajib tertutup. Misalnya nggak tutup salawar banyak singkat di sini nah. Ubaya artinya sujud lalu tersingsing. Nah kelihatan nih itu nanti terbuka ngarang telah. Nah karena urat laki-laki ini antara pusat lawan lutut lah. Nah itu wajib tuh di jangan terbuka tuh.
antara pusat dan lutut. Itu aurat laki-laki. Wajib tertutup lah. Dua lutut wajib tertutup. Artinya jangan sampai terbuka kelihatan aurat. Kemudian 6 dan 7 segala parut jari, 2 telapak kaki, maka sunat terbuka jika laki-laki. Nah, sunat terbuka nih jika laki-laki. Dan wajib tertutup jika perempuan. Hati-hati tuh perempuan tuh bibinian tuh nah. Artinya penyembelihan tuh waktunya sujud jangan sampai tersingkai nih. Kelihatan betisnya tuh nah, itu terbuka ngarannya. Nah, makanya pembelian itu panjang kalau kita laki-laki sunat dibuka. Nah, kalau beta pintar kita buka itu deh. Kita buka. Nah, jadi wajib bagi bibinya tertutup, bagi lakian sunat terbuka. Cuma hati-hati itu laki tenang sujud ini. Nah, itu wajib menganuakan artinya parut ibu jari ini. Nah, waktu kita sujud jangan hujungnya nih aja dikenakan. Bila hujungnya aja desa sujudnya. Nah, bila ada pintu makanan. Nah, waktu sujud kadang nah. Ini keterangan jadi nah parutnya ini ya apa? Parutnya ibu. Nah, waktu kita sujud. Nah, kemudian habis sudahlah syarat sujud dah. Habis sudah. Dan anggota sujud habis. Kemudian disunatkan pula mengangkat 2 tangan sampai membetuli telinga pada 4 tampar. Nah, disunatkan mengangkat 2 tangan sampai membetuli telinga pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, sunat kita mengangkat tangan. Misalnya kayak maghrib, lah, usolli fardal maghribi salah raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau kita mengikut imam, makmuman. Kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, misalnya. Nah, sunat kita mengangkat tunang Allahu Akbar. Nah, sunat itu mengangkat tangan. Lalu yang kedua hendak rukuk. Sunat kita mengangkat tangan pulang. Hendak rukuk. Kita diam, tuntung baca Fatihah, baca ayat. Nah, angkat tangan Allahu Akbar rukuk. Sunat. Kemudian yang ketiga hendak iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu angkat tangan juga nah. Lah. Angkat tangan juga. 3 sudah. Yang keempat ketika berdiri daripada tasyahud awal. Sunat mengangkat tangan. Nah, lain itu ada. Ini tiap rakaat pokoknya sama angkat tangan, sama di sunat tangan tuh lah. Nah, jangan tiap rakaat. Nah, jadi di waktu akhirnya kita takbiratul ihram, sunat mengangkat tangan, lawan hendak rukuk, lawan hendak iktidal. Nah, yang keempat ketika berdiri daripada tasyahud awal. Nah, kita membaca tasyahud awal tuh nah. Ayat awal katanya tasyahud awal. Dan itu naiknya tuh sunat kita mengangkat tangan. Nah, bertakbir itu mengangkat tangan. Nah, sunat aja bang tuh lah. Nah, sunat. Jadi di dalam artinya sembahyang tuh empat macam tuh lah. Nah, 4 macam. Yang disunatkan mengangkat tangan. Cuman nang anunya lah, tiap-tiap kita rukuk toh, tiap rukuk, begitu rukuk angkat tangan. Sampai kalian rukuk toh, bila 4 rakaat kita 4 kali rukuk kalau tuh lah, nah sunat tuh mengangkat tangan.
Itidal yang tujuh adalah atau sahut awal tadi sekali aja, takbiratul ihram itu sekali aja juga. Nah, angkat tangan. Cuma nang artinya nang karep tuh lah ya, nang rancak nang waktu rukuk, hendak rukuk angkat tangan. Bangkit daripada rukuk angkat tangan. Sunat tuh kita nah, bangkit daripada rukuk adalah sunat angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah jantalah nanti. Kita hendak rukuk, Allahu Akbar rukuk. Ini sunat jemaah ke tangan nah. Jadi 4 telah tidak sampai yang. Jangan jangan saban kalian dah. Hanya mengangkat tangan. Nah, jadi ada aturannya juga lah. Ada yang disunatakan juga. Mungkin kita artinya saban kalian mengangkat tangan tuh ada disunat tuh lah, ada dapat pahala kan juga. Nah, pahala tuh lah. Nah, jadi sampai di sini dulu. Mana yang kurang artinya anak ditakunakan dulu lah. Kurang paham dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'i waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan shaliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya karim innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلى غرض المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده
سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمك وربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا عظيما منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. فنسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح من شيخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا قرابتنا جيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الرحمة حبيب عبد الرحمن آل بيت حبيب سيد عبد الناس بن سيد عبد الحميد الأيدرس حبيب سيد عبد الحميد بن حبيب هاشم الأيدرس رسمه بن إسماعيل كهاج محمد بن حجي إسماعيل المهنجور عبد القادر جيلاني المهنجور سمن جور معرض بن هجومر حمدي بن حجي إدريس أقوب بن طهيران تسني بن دوغو بسر بن دوغو بجر بن حجاج محمد بن عبد الله إبراهيم بن جابر عبد الله بن دمر المرحوم حجي محمد بن أردن بن أردن المرحوم Hajjah Nurmiyati binti Sagran Hamdan bin Basram Bardi bin Susanja Hamsi bin Husan Syukur bin Jamjam Haji Ali bin Ajud Ika binti Tajuddin Mawardi bin Badrul Haji Mustafa bin Haji Salman Haji Ambira binti Haji Qadir Haji Sabi binti Rahma Haji Mahmudin Utong bin Utong Haji Hasbi bin Ahmad Biki Fitran Sabin
Nurliani binti Bustani Marmiyat bin Masdad Dawarih binti Salib Zainur binti Tadam Bastara bin Jalil Murhandas bin Marmiyat Abdul Karim bin Haji Ghazali Siti Khadijah binti Daya Johansa bin Tuhalus Sahrudin bin Ibrahim Bahriya bin Dulum Bahadur Rizali Randu bin Syahrudin Yani Rani binti Syahrudin Tia Rahmawati binti Sumarna bin Agam binti Sagidi Yatina binti Murduna Pairan Karim Siti Aliyah binti Haji Ahmad Jailani Ramli Abdul Karim bin Aziz Musa bin Rasid, Musra binti Hamzah, Jainur binti Kadam, Jubaid binti Bastiar, Murad bin Ali, Kabsai binti Artaib, Abang bin Jantak binti Hil bin Abdul bin Haji Durasi, Norma binti Tawan, Abdul Karim Ghazali bin Kiai Haji Ghazali, Ibrahim Syah bin Hasbullah, Muhammad Jabang bin Haji Suparti, Siti Fatimah binti Liau. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من حفار النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم